Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang Kak Mika, aku masuk di organisasi yang baru. Aku menjadi pemimpin yang baru. Aku masih junior. Aku memimpin orang-orang yang sudah hebat, atau mungkin saya baru lulus dan saya baru masuk di satu tempat kerja dan saya menjadi pemimpin yang junior. Bagaimana tipsnya, bagaimana caranya supaya ketika kita menjadi pemimpin junior, kita tetap tampil dengan performa yang baik. Saksikan video ini dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Topik kita hari ini kita akan membahas tentang aku pemimpin yang junior. Jadi bagaimana tipsnya, caranya kita ketika masuk dalam organisasi yang baru, baik itu ketika teman-teman baru lulus dan akhirnya ditunjuk menduduki posisi jabatan tertentu, menjadi seorang pemimpin, membawai orang-orang yang sudah lama bekerja, atau bekerja sama dengan manajemen, atau bekerja sama dengan partner yang lebih senior, dan kita adalah pemimpin yang junior di organisasi tersebut. Atau teman-teman baru pindah dan teman-teman menduduki posisi yang masih junior dibandingkan dengan posisi-posisi lainnya, atau ada senior-senior di atas kita yang cukup banyak. Begitu juga di bawah yang cukup banyak juga. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana ketika kita menjadi pemimpin yang junior dan kita tetap menjadi perform. Saya mencatat teman-teman ada 5 tips untuk teman-teman. Izinkan saya membaca dan semoga ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang merasa bahwa aku pemimpin junior Kak Mika, aku belum punya pengalaman Kak Mika, tapi aku ditunjuk sebagai pemimpin, atau saya menduduki sebuah kepemimpinan yang saya tidak punya histori sebelumnya, tapi saya mendapatkan peluang itu untuk menjadi seorang pemimpin dan saya menduduki posisi itu. Yuk, buat teman-teman yang punya situasi itu kita bahas, dan ada 5 tips supaya tips ini bisa menjadi trik yang positif, yang efektif untuk teman-teman bisa pakai. Kita langsung mulai ya teman-teman ya. Nomor satu, aku pemimpin yang junior. Nomor 1, jangan takut belajar dengan bertanya, mendengar, dan melihat. Nomor 1 adalah jangan takut belajar dengan mendengar, dengan melihat, dengan bertanya. Ini sesuatu yang sangat penting. Teman-teman nggak apa-apa kok ketika masuk dalam organisasi yang baru atau lulus baru menduduki posisi yang baru sebagai pemimpin, misalkan supervisor atau manajer awal, atau teman-teman berpindah ke satu perusahaan yang baru dan teman-teman menduduki posisi jabatan sebagai pemimpin muda atau pemimpin yang junior. Jangan takut untuk bertanya. Jangan takut untuk melihat, mengobservasi semua proses yang ada di sekitar kita. Kak Mika, nanti saya dinilai nggak tahu. Kak Mika, nanti saya dinilai dengan gimana sih ini, pemimpinku tidak tahu arah, pemimpinku tidak menguasai, pemimpinku tidak mengerti tentang posisi yang dipegangnya saat ini. Teman-teman, ketika teman-teman berkubang pada rasa bersalah ini, nanti saya takut dikira saya nggak mampu, saya takut dikira saya tidak tahu, atau saya takut dikira pengalaman. Hilangkan ini untuk sejenak supaya teman-teman bisa punya semangat, punya keberanian untuk belajar. Belajar apa? Bertanya. Misalkan ada subordinat di bawah kita yang lebih senior. Pak, biasanya kalau mengerjakan proses ini, apa yang Bapak lakukan? Oh, saya lakukan begini. Ih, keren banget Pak. Boleh nggak Pak, kita bisa tingkatkan dengan cara yang lain, kira-kira Bapak akan melakukan apa? Bertanya. Atau ini namanya apa Pak? Ini istilahnya apa Pak? Karena ketika perpindahan organisasi, ada budaya yang baru, ada culture yang baru, ada istilah yang baru, ada sistem kerja yang baru, SOP yang baru, yang mungkin tidak digunakan di perusahaan yang lama. Atau sebaliknya, ketika kita baru lulus, masuk organisasi baru, istilahnya di dunia akademis belum tentu equal, belum tentu sama dengan yang digunakan di organisasi. Bertanya, melihat, dan mendengar. Banyak mendengar. Jadi jangan takut untuk bertanya, untuk melihat, untuk mendengar. Dengan itu kita bisa belajar jauh lebih banyak. Nomor 1. Lanjut nomor 2. Aku pemimpin yang junior. Nomor 2-nya adalah perbanyak jam terbang dan pengalaman di lapangan dengan terlibat aktif di problem solving.
Nomor 2 adalah perbanyak jam terbang dan pengalaman di lapangan dan terlibat aktif di problem solving. Ini sangat menjadi rahasia yang luar biasa ketika teman-teman merasa bahwa saya adalah pemimpin yang junior. Tidak ada cara lain selain teman-teman menemukannya di lapangan. Teman-teman terlibat aktif. Jadi ketika kita ditempatkan di satu divisi, ketika kita ditempatkan di satu departemen, atau ketika kita mendapatkan tugas tertentu sebagai pemimpin yang junior, jangan enggan, jangan takut, jangan sungkan untuk langsung terjun ke lapangan, untuk melihat di lapangan, untuk terlibat aktif, untuk mencari pengalaman, untuk berproses dengan mereka. Bahkan pengalaman itu akan menambahkan jam terbang kita ketika kita benar-benar terlibat input, proses, output di lapangan tersebut. Jadi teman-teman, nomor 2 ini juga menjadi sangat penting ketika teman-teman tidak hanya masuk ke dalam lapangan, teman-teman tidak hanya berinteraksi dengan mereka, tapi teman-teman juga terlibat aktif dalam problem solving. Apa maksudnya problem solving? Pemecahan masalah. Pak, kita ada kasus ini. Yuk Pak, yang dengan senior atau dengan subordinate kita yang senior, atau bawahan kita yang senior, atau dengan atasan, atau dengan partner, yuk Pak, kita langsung terjun ke lapangan, kumpulkan data. Kalau ada data seperti ini, seperti apa yang kita lakukan ya? Problem solvingnya seperti apa ya? Pak, saya ada ide seperti ini. Menurut Bapak bagaimana? Wah, ide itu tidak bisa dilakukan. Nah, coba Pak kita petakan, kalau kita lakukan seperti ini, kalau ide Bapak seperti apa? Ide saya seperti ini. Oke, lakukan ide ini dan kita lakukan ide saya. Kita lihat ya Pak, mana yang efektif. Sama-sama bertumbuh dan belajar ya Pak. Lihat bagaimana kita memiliki kerinduan untuk masuk ke lapangan dan kita memiliki jam terbang, akhirnya kita memiliki pengalaman. Ingat kata kuncinya, terlibat aktif dalam problem solving. Maka itu akan menjadikan teman-teman punya jam terbang dan pengalaman. Nomor 3 teman-teman, mempelajari karakter manajemen, partner, dan subordinat dengan membangun hubungan baik dan mengidentifikasi apa yang mereka perlukan. Yang nomor 3 teman-teman, mempelajari karakter manajemen, partner, subordinat untuk membangun hubungan yang baik dan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Ini menjadi sangat penting sekali untuk kita mengenal manajemen kita gayanya seperti apa, partner kerja kita gaya bekerjanya seperti apa, subordinat kita punya habit seperti apa. Kak Mika, aku sebagai pemimpin yang baru, aku ingin merubah budaya itu. Aku ingin melakukan terobosan. Aku ingin merubah hal-hal yang menurut saya tidak efektif. It's okay, nggak apa-apa. Tapi teman-teman dapatkan dulu bagaimana cara mereka bekerja. Bagaimana cara mereka berpikir. Bagaimana cara mereka berorganisasi. Kalau kita mengenal mereka, sangat mudah untuk kita masuk ke dalam mereka. Masuk untuk mengenal manajemen. Masuk untuk mengenal partner kerja kita, masuk mengenal subordinat kita. Bukan hanya mengenal, tapi kita bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan mereka. Kalau kita bisa berinteraksi dan bekerja sama dengan mereka, sangat mudah untuk mengubahnya. Mengubah kata kuncinya bukan keinginan saya sebagai pemimpin, tapi keinginan organisasi untuk berubah menjadi lebih baik. Pemimpin memiliki inisiatif, ide-ide kreatif untuk membawa organisasi ini sampai di tempat tujuan itu. Itu ya teman-teman ya, nomor 3 ya. Mengenal karakter manajemen, bosku kayak apa sih, partner kerja, oh teman kerjaku kayak apa sih, subordinat, oh subordinatku kayak apa sih. Aku harus punya hubungan yang baik, aku bangun hubungan baik, dan saya benar-benar mengetahui apa yang mereka butuhkan. Sehingga saya sebagai pemimpin junior, saya bisa aktif berpartisipasi dan mulai step demi step demi step demi step mengenali bisnis proses yang ada di sana melalui manajemen, keinginan manajemen, kebutuhan partner, dan kebutuhan subordinat kita. Nomor 3, lanjut. Nomor 4 teman-teman. Nomor 4 adalah segera kuasai dan miliki kompetensi yang dibutuhkan di tempat kita bekerja, termasuk upskilling kompetensi baru di organisasi. Nomor 4 teman-teman, ini yang sangat benar-benar mendasar ya, yang ketika teman-teman masuk di dalam organisasi, ini akan dicari dan akan dibutuhkan, dan ini yang akan menguji apakah teman-teman bisa membuktikan diri di dalam organisasi itu perform ya atau tidak. Ingat teman-teman, kata junior, senior itu menunjukkan biasanya merujuk pada masa kerja.
tapi juga biasanya merujuk pada keahlian-keahlian tertentu, kompetensi-kompetensi tertentu. Itu sebabnya nomor 4 menjadi kata kunci untuk menunjukkan bahwa kita punya level naik, bahwa kita mengalami pertumbuhan, bahwa kita mengalami peningkatan. Apa Kak Mika yang dilakukan? Segera kuasai. Kuasai berbicara tentang pembuktian diri, bahwa saya mampu melakukan itu, bahwa saya punya kemampuan itu. Tidak hanya menguasai, tapi juga memiliki kompetensi, sertifikasi, pembuktian, uji kompetensi yang dibutuhkan di tempat kita bekerja. Artinya apa? Job requirement standar, kita harus bisa membuktikan bahwa kompetensi itu kita punya. Dan termasuk yang paling penting adalah upskilling, kompetensi baru di organisasi ketika itu dibutuhkan. Teman-teman, kompetensi, ada knowledge, ada skill, ada attitude. Ketika kita mengetahui ada knowledge, ada skill, dan ada attitude, kita harus mengetahui juga apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Terkait knowledge-nya, terkait skill-nya, terkait attitude-nya. It's okay menjadi junior dan kita menjadi pemimpin junior, tapi kita harus memastikan di dalam diri kita bahwa kita punya knowledge yang sesuai dengan standar. Kita punya keahlian atau skill yang sesuai dengan standar. Kita juga punya attitude sesuai dengan standarisasi yang ada di organisasi itu saja. Dan yang membuat kita bertumbuh adalah upskilling. Kita juga mengikuti training, kita mengikuti pendidikan, kita mengikuti mentoring, kita mengikuti coaching untuk membuat kita tidak menjadi junior lagi dengan memiliki pengalaman dan jam terbang yang dibutuhkan untuk bekerja di organisasi tersebut. Itu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, nomor 5. Yang terakhir nomor 5 adalah mencari mentor dan berdiskusi dengannya. Kenapa saya masukkan mentor ini menjadi tips untuk teman-teman pemimpin junior? Mentor akan memiliki pengalaman yang luar biasa untuk dibagi dan di-sharingkan kepada kita yang junior untuk kita bisa melihat di masa depan. Karena mentor akan membantu kita untuk memvisualisasikan bahwa di masa depan itu terjadinya kayak begini, sesuai dengan pengalaman beliau. Terlepas di situ ada tantangan baru, terlepas di situ ada challenge baru, terlepas di situ ada perubahan bisnis baru, atau pandemi, atau era globalisasi baru, atau apapun perubahannya. Tapi mentor ini akan memberikan kita guidance dasar untuk kita mampu menjalani proses yang distandarisasikan oleh organisasi dan melangkah ke depan sesuai dengan tantangan yang biasa terjadi di belakang. Jadi penting untuk memiliki mentor. Karena dengan mentor, teman-teman punya sparring partner untuk bertanya. Punya seorang guru untuk melihat kalau ada case seperti ini, Pak, Bu, bagaimana, apa yang harus saya ambil keputusannya? Apa yang harus saya lakukan? Dan ketika punya mentor, ini yang paling penting. Ketika punya mentor, teman-teman bisa mengukur pertumbuhan atau peningkatan knowledge, skill, attitude, atau kompetensi yang teman-teman miliki dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Sehingga teman-teman tahu ketika masuk menjadi pemimpin junior, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pelajari? Pak, Bu, apa yang harus saya tambah lagi supaya saya bisa menjadi skill saya naik, knowledge saya naik, attitude saya bahkan jadi lebih baik sebagai seorang pemimpin. Itu aja teman-teman, tips buat teman-teman. Aku pemimpin junior, it's okay menjadi pemimpin junior. Teman-teman jangan merasa bersalah, jangan merasa down. Aku junior, aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya ini dan itu. Percaya, ikuti 5 langkah tadi, maka teman-teman akan punya jam terbang, teman-teman punya pengalaman, teman-teman punya kompetensi, dan teman-teman bisa menatap ke masa depan di organisasi bahwa saya punya karir dan saya akan terus naik, dan mendapatkan mimpi sesuai yang kita inginkan. Itu aja teman-teman. Jangan lupa ini masih pandemi, gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja, terima kasih semuanya, sehat-sehat, dan jangan lupa bahagia. See you guys!